Herbert Chapman adalah seorang visioner, seorang pelopor dalam dunia sepak bola yang ide-idenya melampaui zamannya. Sebagai manajer Arsenal di tahun 1920-an dan 1930-an, dia merevolusi sepak bola Inggris dengan pendekatan yang inovatif dan berani. Inovasi taktik Chapman, formasi WM, mengubah cara permainan sepak bola secara fundamental, memperkenalkan struktur yang lebih terorganisir dan efisien. Sistem ini menekankan pertahanan yang kuat dan serangan balik yang cepat, memungkinkan tim untuk bertahan dengan kokoh dan menyerang dengan kecepatan yang mematikan. Ini membawa Arsenal sukses besar, memenangkan berbagai gelar dan mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu tim terkuat di Inggris. Namun pengaruh Chapman melampaui lapangan, mempengaruhi cara berpikir tentang sepak bola di seluruh dunia. Idenya menyebar ke seluruh Eropa, memicu gelombang inovasi taktis yang mengubah wajah sepak bola benua tersebut. Formasi WM sangat cocok untuk permainan di benua Eropa, di mana kecepatan dan teknik menjadi kunci. Ini terutama terjadi di Eropa Tengah, di mana sepak bola berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari budaya. Negara-negara seperti Austria, Hongaria, dan Cekoslowakia memiliki tradisi intelektual yang kuat yang mendukung perkembangan taktik sepak bola. Mereka juga merupakan rumah bagi budaya kedai kopi yang semarak, tempat di mana ide-ide besar seringkali lahir. Kedai kopi ini menjadi sarang diskusi taktis, di mana para intelektual dan penggemar sepak bola bertukar pikiran. Di sanalah ide-ide Chapman diperdebatkan, disempurnakan, dan akhirnya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, membentuk masa depan sepak bola. Kedai kopi di Wina, Budapest, dan Praha lebih dari sekadar tempat untuk mendapatkan kafein. Mereka adalah jantung dari kehidupan sosial dan intelektual di kota-kota ini, tempat di mana ide-ide besar lahir dan berkembang. Mereka adalah pusat kehidupan intelektual, di mana para pemikir besar berkumpul untuk berbagi ide dan berdiskusi. Seniman, penulis, filsuf, dan tentu saja penggemar sepak bola berkumpul di sana. Mereka datang tidak hanya untuk menikmati secangkir kopi, tetapi juga untuk terlibat dalam percakapan yang merangsang pikiran. Mereka terlibat dalam debat yang penuh semangat tentang seni, politik, dan permainan yang indah ini. Diskusi-diskusi ini seringkali berlangsung selama berjam-jam, dengan setiap orang memberikan pandangan mereka yang unik. Kedatangan formasi WM Chapman mengirimkan riak melalui kedai kopi ini. Formasi ini tidak hanya mengubah cara permainan dimainkan, tetapi juga cara orang berpikir tentang taktik sepak bola. Itu memicu periode inovasi taktis yang intens. Para pelatih, pemain, dan penggemar sepak bola mulai melihat permainan dari perspektif yang sama sekali baru. Pelatih, pemain, dan penggemar akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk membedah formasi WM. Mereka menganalisis setiap detail, mencari cara untuk memanfaatkan kekuatan formasi ini, dan mengeksploitasi kelemahannya. Mereka menjelajahi kekuatan, kelemahan, dan potensi variasinya. Setiap pertemuan di kedai kopi menjadi sesi strategi yang intens, di mana ide-ide baru diuji dan diperdebatkan. Hal ini menyebabkan pengembangan sistem taktis yang baru dan inovatif. Sistem-sistem ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan permainan, tetapi juga untuk mengantisipasi dan melawan strategi lawan. Sistem ini dirancang untuk melawan ide-ide Chapman. Setiap taktik baru yang muncul diuji dan disempurnakan di kedai kopi ini. Sepak bola Eropa Tengah menjadi terkenal karena fluiditas, kreativitas, dan kecanggihan taktisnya. Gaya permainan ini adalah hasil dari diskusi dan inovasi yang terjadi di kedai kopi. Ini adalah akibat langsung dari gejolak intelektual yang terjadi di kedai kopi di wilayah tersebut. Kedai kopi ini tidak hanya mempengaruhi sepak bola, tetapi juga budaya dan pemikiran masyarakat secara keseluruhan. Untuk memahami dampak kedai kopi pada sepak bola, kita harus memahami peran yang mereka mainkan dalam masyarakat Eropa Tengah. Kedai kopi bukan hanya tempat untuk menikmati secangkir kopi, tetapi juga pusat sosial dan intelektual. Kedai kopi lebih dari sekadar bisnis. Mereka adalah institusi yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Mereka adalah tempat di mana orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat berkumpul. Di sini, tidak ada batasan sosial yang memisahkan orang-orang. Mereka dapat bertukar ide dan terlibat dalam debat yang hidup. Diskusi ini seringkali mencakup berbagai topik, mulai dari politik hingga seni, dan tentu saja sepak bola. Suasana kebebasan intelektual dan diskusi terbuka ini sangat penting untuk pengembangan taktik sepak bola.
Disinilah para pemikir dan penggemar sepak bola berkumpul untuk merumuskan strategi baru. Kedai kopi menyediakan ruang di mana orang dapat menantang kebijaksanaan konvensional. Mereka dapat mempertanyakan dan mengkritik taktik yang ada. Mereka dapat bereksperimen dengan ide dan pendekatan baru. Ini adalah tempat di mana inovasi dan kreativitas benar-benar berkembang. Semangat inovasi ini tercermin dalam cara sepak bola dimainkan di Eropa Tengah. Gaya permainan yang berkembang di sini sangat dipengaruhi oleh diskusi dan eksperimen yang terjadi di kedai kopi. Itu adalah permainan yang menekankan kreativitas, improvisasi, dan fleksibilitas taktis. Pemain didorong untuk berpikir di luar kotak dan mencoba hal-hal baru di lapangan. Itu sangat jauh dari pendekatan yang lebih kaku dan terstruktur yang menjadi ciri sepak bola Inggris pada saat itu. Di Inggris, permainan lebih fokus pada kekuatan fisik dan disiplin. Sementara di Eropa Tengah, kreativitas dan inovasi menjadi kunci.